Selamat malam bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu jangan melakukan kejahatan atau jangan berbuat jahat. Tema ini diangkat dari cerita anak Eli yang bernama Hofni dan Pinehas. Kedua anak ini adalah hamba atau yang dipersiapkan oleh Eli untuk menjadi imam kelak di Bait Allah. Tetapi kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dari teks yang kita baca tadi, ketika para umat Israel membawa kurban bakaran untuk direbus, dibakar untuk Tuhan, lalu mereka membawa garpu yang berkaki 3, lalu mereka celup itu ke periuk, ke belanga, ke kuali, lalu mengangkat dan mengambil untuk mereka makan sendiri. Artinya mereka mengambil bagian Tuhan. Dalam tradisi Israel, setiap kurban bakaran itu harus diberikan dulu untuk Tuhan melalui bakaran, melalui rebusan sampai lemaknya terbakar atau lemaknya panas oleh rebusan. Lalu setelah itu bolehlah mereka ambil. Tetapi para anak Eli mengatakan tidak seperti itu. Bahkan mereka mengatakan berikan kami yang mentah. Karena imam, maksudnya itu Hofni dan Pinehas, tidak suka yang direbus. Mereka suka yang dipanggang. Bahkan daging mentah itu. Bahkan mereka mengancam, kalau tidak, maka kami akan mengambil paksa. Ini adalah kejahatan. Jadi kalau ada orang yang sedang mempersembahkan kurban, lalu belum diserahkan kepada Tuhan melalui panggangan, direbus, itu kejahatan. Dan Hofni dan Pinehas melakukan kejahatan itu. Maka tema hari ini jangan melakukan kejahatan atau jangan berbuat jahat menjadi penting bagi kita, bagi anak remaja. Mungkin kita tidak akan melihat lagi di sini praktik ada bakaran, ada rebusan daging atau lembu, sapi, kambing, domba. Tetapi kita dalam zaman sekarang bisa saja kita bukan mengambil seperti Hofni dan Pinehas tadi daging yang dipersembahkan untuk Tuhan, tetapi dalam bentuk lain kita menyepelekan Tuhan. Sebenarnya kalau kita baca ayat yang ke-12 tadi dikatakan begini, tetapi anak-anak Eli adalah anak yang durjana. Yang anak-anak yang durjana, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi kata mengindahkan. Ada banyak orang karena sudah sering dan terlampau sering juga ke gereja, lalu dia sudah paham gereja itu apa, dia sudah sejak sekolah minggu di gereja itu, lalu dia tidak mengindahkan Tuhan. Itu yang terjadi bagi Hofni dan Pinehas. Karena bapaknya imam, maka dia menganggap, oh udahlah, bapakku kan imam. Jadi apapun yang kuperbuat di gereja ini, ya tidak apa-apa. Lalu mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah itulah yang disebut dengan menyepelekan sinagoge, kalau itu tabernakel. Dan akhirnya mereka tidak menganggap Tuhan hadir di dalam tabernakel itu. Nah bisa saja remaja yang hadir di gereja seperti ini dalam ibadah menganggap sudah biasa seperti ini, lalu tidak pernah merasakan Tuhan hadir dalam ibadah itu, sehingga dia tidak mengindahkan Tuhan. Sepele. Aku sudah kenal GKPA, sudah tahu aku gerejanya, sudah tahu aku bagaimana ibadahnya. Ya udah, datang ke gereja hanya sebatas untuk rutinitas. Tanpa dia menganggap ada Tuhan yang hadir di gereja ini sejak dimulainya tadi ibadah. Sejak dimulainya ibadah dan pujian.
Jadi kalau kita tidak menganggap ada Tuhan hadir di gereja ini, maka kita akan tidak mengindahkan Tuhan itu sendiri dalam ibadah kita. Itu yang tidak mengindahkan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Hati-hati, nanti kalian terjebak bahwa kalian tidak pernah mengindahkan Tuhan di ibadah remaja karena menganggap sudah rutin hadir di ibadah remaja. Itu yang kita lihat. Lalu kalau memang bahwa Eli anak-anaknya jahat, lalu tema kita jangan berbuat jahat, bagaimana sekarang Naposo Bulung atau remaja gereja memahami teks ini? Supaya anak-anak remaja mengerti, memahami apa yang disebut dengan jangan berbuat jahat. Mungkin kita hanya melihat dalam cerita ini ya, Hofni dan Pinehas itu mengambil kurban bakaran, dagingnya. Lalu itu aja kejahatan yang dia lakukan. Sebenarnya tidak. Kejahatan Hofni dan Pinehas tidak soal mengambil daging itu. Tapi ada 3 kejahatan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas dalam cerita itu. Apa itu? Yang pertama, mereka melakukan penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Bapakku kan imam, maka bebas dong saya melakukan apa-apa di gereja ini. Nah kalau kita bahasakan sekarang, bapakku kan sentua, bapakku kan pendeta atau guru perlagutan. Bebas dong aku melakukan apapun di gereja ini. Bisa saja. Atau bapakku kan orang yang sering menyumbang di gereja ini, maka bebas dong aku melakukan apa saja di gereja ini. Nah itu abuse of power. Itu yang kita lihat dalam teks ini. Sehingga sekali lagi bahwa menghinakan Tuhan dalam ibadah dengan memakai power yang kita miliki atau hak istimewa kita, privilege kita, akan mengabuse kesakralan ibadah kita atau menurunkan kadar ibadah kita. Itu yang pertama. Selainnya mencuri daging itu tadi, ada penggunaan abuse of power. Kalau dilarang, jangan ambil itu kan belum kami beri ke Tuhan. Apa rupanya? Kami bisa paksa. Itu yang pertama, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Apa tadi yang pertama? Penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, kejahatan apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas sehingga jangan berbuat jahat. Yang kedua, desakralisasi. Desakralisasi artinya yang sakral itu diturunkan atau dirusak oleh sikap anak-anak Eli. Itu. Jadi yang sakral itu dirusak oleh anak-anak Eli. Dalam ibadah kita pun remaja sering sakralitas itu rusak. Karena apa? Mengapa rusak sakralitas? Ini berkali-kali saya katakan ya, kalau saya sedang khotbah jangan ada yang ngomong. Saya sangat benci orang ngomong ketika ada ibadah. Ini bertiga ini tolong satu orang di sini aja dulu. Kamu yang baju merah di sini. Tolong pindah dulu. Kau baju merah, yang baju merah ini. Siapa namanya? Di depan aja dulu, depan. Yang kecil itu di sana, di ujung sana. Yang kecil. Ya kamu yang kecil. Lalu yang agak lebih besar tubuhnya di depan ini. Silakan di depan ini. Ya kamu yang ini. Yang di belakang baju merah itu, ya itu udah di situ. Yang di belakang baju merah, ya kamu di depan ini. Ya di sini. Coba di sini. Kita coba dulu pisah bertiga ini, apa mulutnya masih ngomong nanti. Ini termasuk desakralisasi. Desakralisasi merusak ibadah. Teman-temanmu ingin dengar khotbah, tapi karena mulutmu ngomel-ngomel, terjadi desakralisasi. Kayak si Hofni dan Pinehas kan bertiga. Merusak ibadah. Ini sudah saya katakan ya, nanti tanggal 20 saya pimpin ibadah remaja, retreat. Saya katakan sama mereka, kalau ada mulut yang ngomong ketika
khotbah, saya tidak mau ikut. Tidak ada gunanya saya khotbah kalau mulut kalian masih ngomong di sini. Gak ada guna. Itu desakralisasi, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan sedang bersabda melalui hambanya, engkau tidak dengar sabdanya. Kau mau jadi apa? Mau jadi keong? Mau jadi hancur masa depanmu? Emangnya you membuat masa depanmu? Tidak. Tuhan yang menciptamu. Maka engkau melawan Tuhan, bisa saja Tuhan akan merusak masa depanmu. Jangan rusak sakralitas ibadah itu. Kita bertemu Tuhan, bukan bertemu hantu di sini. Itu maka perlu ada imam, hamba Tuhan, pengkhotbah untuk mengingatkan kita jangan mendesakralisasi ibadah. Jadi yang kedua tadi apa? Desakralisasi. Jadi jangan buat rusak ibadah di gereja ini gara ketidak patuhanmu dalam beribadah. Itu yang kedua. Apalagi yang jahat yang dilakukan Ofni dan Fineas, anak Imam Eli. Yang ketiga, kesenjangan pengetahuan dan pengenalan. Mengapa kita membuat desakralisasi, melakukan kejahatan dengan abuse of power, karena dia tidak kenal siapa yang dia sembah. Coba baca ayat 12. Siapa yang mau baca ayat 12? Berdiri. Ayat 12. Kuat. Siapa yang baca? Silakan. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Kata mereka tidak mengindahkan Tuhan karena mereka tidak punya intelektual, tidak punya pengetahuan tentang Allah. Saya simbolkan begini. Seandainya katakanlah datang CEO yang menyamar ke sini. Dia pakai pakaian busuk atau bau. Lalu kita mengatakan, bau kali kau. Mengganggu ibadah kami jadi macam, pergi kau keluar. Karena dia pakai lusuh, bau, tidak pakai parfum, tidak baju yang bagus. Kita mungkin menghinakan dia. Karena apa? Kita tidak kenal dia CEO yang menyamar. Lalu kita melakukan hal-hal yang tak senonoh, memarahi, mungkin menendang. Pergi kau, bukan remaja kau. Remaja macam apa kau? Orang kampung kau. Itu kita marah dia. Karena dia tidak berpakaian baik. Tapi coba kalau kita tahu dia CEO yang menyamar. Kalaupun dia pakaian lusuh atau bau, mungkin kita, selamat malam Pak CEO. Waduh, senang sekali bertemu kamu. Mengapa? Karena kita kenal dia. Siapa dia? Dia CEO. Tidak melihat apa yang tampak dari luar. Lalu mengapa kita tidak mengindahkan Tuhan dalam ibadah? Karena kita tidak mengenal Tuhan yang sedang kita sembah di gereja ini. Kita anggap ini ruang kosong yang tidak ada Tuhan di sini. Maka sesuka kita melakukan tindakan apapun di sini. Itulah soal pengetahuan. Sehingga yang ketiga, kesenjangan pengetahuan dan pengenalan kepada Allah akan membuat sikap kita mengabuse of power dan mendesakralisasi ibadah-ibadah kita. Itu tiga hal. Jadi bagi kita remaja yang ada di GKP Batam ini hati-hati. Yang sering merusak ibadah kita bukan orang luar. Bukan Pentakosta Harismatik Katolik yang datang ke GKPA merusak ibadah kita. Tapi siapa? Orang dalam. Kita yang merusak ibadah kita. Kita yang merusak sesembahan kita, pemujaan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kalian remaja, kalau datang beribadah, beribadahlah. Jumpa Tuhan. Kalau kalian misalnya jumpa Amsakar, wali kota Batam. Pas jumpa kalian, sudah di kantornya nih. Tapi mulut kita,
Mungkin datang wali kota Amsakar, ajudan tolong keluarkan ini, mulutnya ini nggak berhenti tadi. Disuruh keluar dari ruangan. Karena apa? Kita tidak sopan. Itu kejahatan dalam beribadah. Oleh siapa? Orang dalam. Nah sekarang apa yang hendak kita lakukan sebagai remaja supaya kita tidak melakukan kejahatan seperti Hofni dan Pinehas? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan ialah milikilah integritas dalam pelayanan. Integritas itu berarti identitas kita sebagai hamba, sebagai umat Tuhan miliki. Aku ini hamba Tuhan, anak Tuhan, yang mencipta aku Tuhan, yang menjadikan aku Tuhan, yang memberikan aku keluarga Tuhan. Sehingga aku bersyukur datang beribadah kepadanya karena pertolongannya. Saya menyembah dia karena dia menolong aku, memberi orang tuaku kesehatan, berkat, memberi aku kesempatan belajar, studi, sehingga aku pintar untuk meraih masa depanku. Itu integritas pelayanan kita. Karena kita sudah mengenal Tuhan dan mengenal diri kita, maka kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita beribadah baik, maka Tuhan akan menuntun hidup kita ke padang rumput yang hijau dan menuju masa depan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada krisis suksesi kepemimpinan. Apa itu? Ketika Imam Eli sebagai imam yang terkenal, yang sangat imam besar pada saat itu, tetapi dia mengajar anaknya tidak seperti dia. Membiarkan anaknya mencuri persembahan, mencuri kurban bakaran, melakukan perzinahan di gereja. Dia tidak marah kepada anaknya. Bahkan dia lembek kepada anaknya. Maka terjadilah suksesi kepemimpinan yang buruk. Bahkan ketika berusia 98 tahun, Imam Eli mati dan jatuh dari tempat duduknya karena apa? Dia mendengar anaknya Hofni dan Pinehas dibunuh. Karena apa? Melakukan kejahatan. Hati-hati membuat orang tua kita stres gara-gara kita melakukan kejahatan. Supaya orang tua kita panjang umur, tidak stres pada masa tuanya nanti, jadilah jadi orang yang baik. Terjadi suksesio apostolika, mengganti kepemimpinan sekarang dengan baik. Jadi orang tua baik, anak-anak baik. Gereja yang baik, memilih pemimpin yang baik, meregenerasi pemimpin-pemimpin yang baik ke depan. Jadi jangan ada krisis kepemimpinan. Kita ini adalah pengganti orang tua kita, pengganti gereja di masa depan, pemimpin gereja di masa depan. Kalau anak-anak remajanya melakukan yang jahat di mata Tuhan, maka gereja di masa depan akan hancur dan rusak. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bahaya rutinitas rohani. Jika kalau datang ke gereja sebagai remaja menganggap ini rutinitas, Anda sedang dalam bahaya. Menganggap bahwa kehadiranku di sini untuk memenuhi standar sebagai orang Kristen, sebagai remaja. Bukan lahir dari kebutuhan, karena kita butuh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita ke masa depan. Kalau hanya rutinitas saja, maka nanti akan lahirlah generasi-generasi gereja yang memble. Generasi-generasi yang seperti strawberry. Dari luar dia mantap, wow, cantik. Tapi ketika datang sinar matahari, layu. Ketika jatuh, langsung pecah, hancur. Itu yang bahaya kalau kita datang sebagai rutinitas beribadah. Tapi kalau kita datang karena kebutuhan kita, maka ketika ada matahari maksudnya atau masalah pergumulan,
kita bukan mudah memble, bukan mudah hancur, bukan mudah meninggalkan Tuhan, tapi bertahan terus. Sehingga kita akan remaja yang kuat menjadi pemimpin atas diri sendiri, pemimpin keluarga ke masa depan, dan pemimpin masyarakat ke masa depan. Inilah beberapa catatan harapan dari refleksi kita atas tema ini, jangan berbuat jahat. Saya yakin nanti para remaja yang akan bertumbuh ini, yang akan kuliah nanti ke kota lain, atau yang meningkat dari SMP ke SMA, atau dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, adalah anak-anak remaja yang melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Jangan melakukan kejahatan, abuse of power, jangan desakralisasi, jangan melakukan hal-hal yang membuat Tuhan, karena pengetahuan kita terhadap Tuhan lemah, sehingga kita mengabaikan, tidak mengindahkannya dalam ibadah dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mendengar sabdamu supaya jangan berbuat jahat. Itu artinya kami tidak mau belajar meniru kehidupan Hofni dan Pinehas. Karena Imam Eli yang tidak mau menegur, bahkan cenderung untuk membela anaknya, sehingga tidak terjadi regenerasi kepemimpinan yang baik. Hari ini kami berpikir sadar bahwa pengetahuan dan pengenalan kami akan Tuhan akan membuat kami hormat kepadamu dan tidak merusak ibadah kami, atau kami berbuat jahat dalam ibadah-ibadah sehingga rutinitas saja yang kami lakukan. Karenanya mampukan kami untuk mengerti firman-Mu sehingga kami dapat melakukannya, sehingga kami menjadi anak yang baik di hadapan-Mu, sehingga masa depan kami Tuhan curahkan anugerah berkat yang berkelimpahan. Terpujilah Engkau Bapa atas firman yang kami dengar, mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari demi Kristus Yesus. Amin.